Siapa dari Anda yang baru saja menikah? Aku. Benar, saya juga baru menikah pemirsa. Dan pernah dengar pasti ya, kita kalau nikah tuh nggak melulu masalah cinta. Udah cinta banget nih, tapi nggak ada uang ya susah. Kalau ada uang nggak ada cinta, lebih susah lagi pemirsa. Jadi keduanya ini emang harus balance. Makanya Anda yang ingin menikah, pasti juga pernah dinasihatin nih. Sebelum menikah coba diskusiin dulu sama pasangannya mengenai budgeting. Cara mengelola keuangan pasca menikah, siapa yang pegang kendali, akan digunakan untuk apa saja uangnya, dan lain-lainnya. Belum lama pemirsa kita dihebohkan dengan perceraian artis di mana sang mantan istri mengeluhkan uang 25 juta pemberian mantan suaminya yang dinilai nggak cukup. Tapi pemirsa kita nggak akan bergosip di sini. Saya akan coba jabarkan ke Anda cara sederhana mengatur keuangan dalam rumah tangga mencontoh dari kasus tersebut. Simak ya, dalam uang 25 juta per bulan kurang begini nih cara mengelolanya. Kita masuk ke slide pertama. Bukan cuma negara aja yang perlu rancangan anggaran, kita di rumah juga perlu biar terpantau keluar masuknya si dana tersebut. Kalau nggak begitu ya bisa-bisa boncos karena nggak terdata. Yang terdata aja bisa ada aja hal yang nggak terduga. Gimana kalau nggak terdata, ya nggak sih? Nah ini beberapa hal yang perlu Anda pikirkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kenali kondisi keuangan. Anda bisa mencatat total harta yang dimiliki termasuk rumah, toko, perhiasan, tabungan, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah tentukan keinginan dan juga prioritas. Silahkan nih pemirsa ditulis apa saja keinginan dan ingin diwujudkan dalam jangka waktu berapa lama. Setelah itu tentukan mana yang akan jadi prioritas dari semua list tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui mana saja kebutuhan prioritas berdasarkan kemampuan finansial yang dimiliki. Lalu yang ketiga adalah ubah mindset tentang keuangan. Setiap pasangan memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan. Namun kondisi finansial yang kurang stabil dapat menjadi masalah yang berujung hal fatal. Misalnya seperti perceraian, amit-amit ya. Itulah sebabnya penting bagi pasangan untuk mengubah mindset atau cara berpikir dan perilaku terhadap keuangan. Lalu yang keempat adalah catat setiap pengeluaran. Dengan mencatat seluruh pengeluaran, maka Anda akan lebih teliti saat membuat anggaran setiap bulannya. Anda akan memahami alur pemasukan dan juga jumlah pengeluaran setiap bulannya. Setelah itu, Anda akan memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi dan mencari solusi. Supaya nih pemasukan 3 juta sekalipun sampai 25 juta sekalipun dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Anda dalam 1 bulan. Yang kelima adalah hindari membeli barang kredit, terutama untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif. Sebaiknya utamakan pengeluaran untuk kebutuhan prioritas dengan uang yang ada dibandingkan harus membeli secara kredit. Yang terakhir adalah menyisakan dana untuk investasi dan juga dana darurat. Dana darurat ini ditujukan untuk hal-hal yang bersifat darurat dan terjadi di situasi yang mendadak. Sementara kalau investasi ini akan membantu Anda mempertahankan kekayaan Anda dan tidak lagi terlalu nafsu untuk terus-terusan mengeluarkan uang. Kita masuk ke slide berikutnya. Coba ya saya berikan simulasi di sini. Ini adalah yang paling ringan dalam membagi pemasukan ke beberapa pos keuangan. Contohnya adalah anggaran tiap bulan dalam format persentase sebagai berikut ini. Kebutuhan sehari-hari 65%, investasi dan tabungan sebesar 10%, dana darurat disisihkan 10%, rekreasi keluarga di placement bisa ditaruh di 10%, lalu sedekah atau donasi kita pisahkan 5%. Nah kalau misalkan nih pemasukannya 25 juta, artinya untuk kebutuhan sehari-hari berada di angka 16.250.000 per bulan. Lalu untuk investasi dan tabungan artinya harus disisihkan 2.500.000. Dana darurat dipisahkan 2.500.000 per bulan. Rekreasi dipisahkan 2.500.000 per bulan. Lalu sedekah dan donasi dipisahkan 1.250.000 per bulan. Nah kira-kira begini nih alokasi dana yang perlu kamu lakuin. Ini adalah yang paling sederhana. Kalau mau kompleks lagi juga bisa sebenarnya. Ada poin-poin tambahan dari setiap opsi ini. Misalkan sedekahnya dibagi lagi untuk apa dan sebagainya, lalu dana darurat dibagi lagi dan juga sebagainya. Jadi pemirsa jangan pernah menyepelekan masalah keuangan. Banyak rumah tangga yang bercerai atau gagal justru biangnya adalah masalah keuangan. That is why keuangan harus dibahas di depan. Kembali lagi, karena menikah itu bukan selamanya akan berdua. Nanti akan ada anak, akan ada waktu mengurus orang tua, dan hal-hal yang tidak terduga lainnya. Jadi, kalau nggak disiapkan bisa berantakan.